Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahana bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi naskah hukum Islam Bapak Frandi Arga Dinata MH, serta teman-teman yang kami muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kami kelompok 6 izin akan mempresentasikan yaitu kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq dengan pembahasan Al-Wakalah fi Al-Zawaj. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dan ilmu yang bermanfaat. Namun sebelum kami mulai, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan nama-nama kelompok yang bertugas pada kesempatan kali ini. Yaitu mohon izin memperkenalkan saya sendiri selaku moderator atas nama Rio Aranza Putra, NIM 1261022020268. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Roy 1 Nikmah, NIM 1261022020249. Selanjutnya Salsa Eka Ibtisamah, NIM 1261022020244. Selanjutnya Sekar Arum Ratnaning Tias, NIM 1261022020232. Yang terakhir anggota kami Siti Mahmudah, NIM 1261022020224. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk anggota kelompok yang bertugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wakalatu fi zawaj. Al-wakalah min al-uqudil jaizati fil jumlah li hajatin nasi ilaiha fi kasirin min muamalatihim. Wa qad atafaqqal fuqaha wa ala anna kulla aqdin jazaan yaqidahu insanu binafsi jazaan yuwakila bihi ghairah kal bai' wa syira'i wa ijarah wa tidail huquq wal kusumati fil mutalabati bih wa taswij wa talaq wa ghairi dzalika min al uqudil lati taqbalun niyabah. Waqad kana nabiyyu shalawatullahi wasallamuhu alaihi yaqumu bidauril wakili fi aqdiz zawaji binisbati li ba'di ashabi. Zawa Abu Dawud nganu batabni amirin radhiyallahu anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin atar doan azzawijaka fulanah qala na'am fazzawaja ahadu humma sahibahu fadzaqala biha walam yafrid sadaqan walam yuqdiha say'an wa kana mimman sahida al-hudaybiyah wa kana man syahidal hudaybiyata lahum sahmun bi Khaybar falamma hadarathul wafatu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawajani fulanah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walam afrid laha sadaqan walam uqtiha syai'an wa inni ashidukum anni a'taituha min sadaqiha sahmi bi Khaybara fa akhadtu sahmahu fa ba'athu bi mi'ati alfin wa fi hadal hadisi dalilun ala annahu yasihhu ayyakuna al-wakil wakilan
an at-tarafain. Wa an Ummi Habibah annaha kanat fiman hajara ila ardil habasyah ilal ardi habasyati fazawwajaha an-najasyiyu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya indah rawahu Abu Dawud. Wa kana alladhi tawalla al-aqda Amro ibnu Umayyah ad-Damriyah wakilan an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wakalhu bidzalik. Wa amma an-najasi fahuwa alladhi kana qad a'ta laha al-mahra fa asnada at-tazwija ilaihi. Man yasihu tawkiluhu wa man la yasihu. Yasihu at-tawkil min ar-rajuli al-aqili al-balighil hura lanahu kamilu al-ihliyati wa kullu man kana kamila al-ihliyati fa innahu yamliku tazwija nafsihi binafsihi wa kullu man kana kadzalika fa innahu yasihu an yuwakkila anhu ghairahu. Amma idza kana asy-syakhsu faqidal ihliyati aw naqasaha fa innahu laisa lahu al-haqqu fi tawkili ghairihi kal majnun was-sabiyyi wal abdi wal ma'tuhi fa innahu laisa liwahidin minhum al-istiqlalu fi tazwiji nafsihi binafsihi wa kidif talafa al-fuqaha'u fi sihhati tawkili al-mar'ati al-balighati al-aqilati fi tazwiji nafsiha hasbah tilafihim fin iqadi az-zawaj bi'ibadratiha. Faqala Abu Hanifah yasihu min at-tawkil kama yasihu min ar-rajuli id min haqqiha an tunsi'a al-aqda wa madama dzalika haqqan min huquqiha fa min haqqiha an tuwakkala anha man yaqulu bi insya'ihi. Amma jumhuru al-ulama'i fa innahum qalu inna liwaliyiha al-haqqa fi ayyakida 'alaiha min ghairi tawkilin minha lahu wa in kana la budda min i'tibari ridoha kama taqaddam. Wa farraqa ba'dul ulama
isafiyati baina libi wal jaddi wa baina ghairihima liyai faqalu innahu la hajata illa tawkili libil wal jaddi aw ghairihima wala budda mit tawkili minha lahu atau kilul mutlaki wal muqayyadi wa tawkilu yajuzu mutlaqan wa muqayyada fat mutlaqu anyu wakilai syahsu akharufi tangwihijihi duna an yuqayyadahu bimrokati muayyanati au bimahdarin mutlaqo wa muqayyada fat mutlaqu anyu wakala syahsu akharufi tashwijihi dunan yuqayyadahu bimroati muayyanati bimahri au bimikdarin muayyani min almari wal muqayyadu anyu wakilu fi taswijiji wa yuqayyadahu bimroatin muayyanah amroati min usrotin ma'ibah au ni kodrin muayyani min almari wa khulamu tawkilil mutlaki annal wakila yataqayyadu bi ayyi qaidin inda Abi Hanifah falau zawwaja wakilu muwakihu bimro'atim mangibatin au ghairi hufin au bimahri zaidin ngan mahril misli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazadalika wa kana al-aqdu sahihan nafidan lana dalika muqtasal itlaqi wa qala Abu Yusufa wa Muhammadun la budda ayyataqaida bisalamati wal kafaati wa mahril misli wa yatajawazu an ziyadatil yasiratil lati yataghabanun nasu fiha adatan wa hubbatuhuma annal ladhi yuwakilu ghairuhu innama yuwakiluhu liyakuna aunan lahu ala ihtiyaril islahi bin nisbati ilaih wa tarkut ta'kidi la yaqtasi ayyati bi ayyi mraati lanal mafhumu ayyahtara lahu amraatu mumasilatun bimahri misli wala budda mim mulakhadati hadzal mafhumi wa tibarihi lanal ma'rufu urfan kal masyruti syarton wa hadha huwa ar-ra'yu alladhi la yanbaghi ta'wili illa alaih wa hukmu tawkili al-mutaqaidi annahu la tajuzu fihil mukhalafatu illa idza kanat al-mukhalafatu inni ma huwa ahsan bi an takuna zaujatu allati tarohal wakilu ajmala wa afdalu min zaujati allati ayyanaha lahu au yakunul mahru aqalla min al-mahri alladhi ayyanahu fa idza kanat al-mukhalafatu ila ghairi dalika kanal aqdu sahihan ghaira lazimin alal muwakkili fa in syaa ajazahu wa in syaa raddahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat al-ihnafu innal mar'ata idza kanat yal muwakkalah fa imma an tawakkalahu bi mu'ayyin aw ghairi mu'ayyin fa in kana al-awalu fayanfudul aqdu 'alaiha illa idza waqafa fi kulli ma amartahu bi
sawaun kana min jihadiz zauji au al-mahri. Wa in kana syani huwa ma idza amarrathu bitazwijiha bi ghairi mu'ain. Kama idza qalat lahu wakaltuki fi an tuzawwijni rajulan wa zawwajaha min nafsihi aula bihi la yalzamul aqdu lituhmati fa in hasala dzalika tawaqqafa nafadul aqdi ala ijazatiha fa in zawwajaha bi ghairi man dzakara ay bi ajnabi fa in kana az-zawju kufu'an wal mahru mahrul misli laziman nikahu walaysa laha wilan liwaliyuha radduhu fa in kana az-zawju kafsan wal mahru aqallu min mahril misli wa kana al-ghaynu fahishan fala yanfadul aqdu bal yakunu mawqufan ala ijazatiha wa ijazati waliyaha lana kalamin huma lahu haqqan fi kana az-zawju ghayra kuf'in wa qa'al aqdu fasidan sawaun kana al-mahru aqalla min mahril misli au musawiyan lahu au aksara wala talhaquhul al-ijazah lana al-ijazatu la talhaqul fasidah wa innama talhaquz zawajal mauquf al-wakilu fi zawaji safirun wa mu'abbarun tahliful wakala fi zawaji an wakala fil uqudil ukhra fal wakilu fi zawaji ma huwa illa safirun wa mu'abbarun la ghair fala tarji'u ilaihi hukukul aqdi fala yutalabu bil mahri wala bi idkhaliz zawjati fi ta'ati zawjiha idza kana wakilaz zawjah wala yaqbidu al mahri aniz zawjati idza kana wakilan anha illa idza adinat lahu fayakunu idnuha tawkilan lahu bil qadi wa ghairu tawkiliz zawaji alladhi yantahi bimujarradi itmamil aqdi. Baik, terjemahan selanjutnya adalah perwakilan dalam pernikahan. Jadi dalam hal ini secara umum perwakilan itu merupakan salah satu akad atau perjanjian yang dibolehkan karena kebutuhan manusia terhadapnya berkenaan dengan sekian banyak muamalah. Jadi yang dimaksud di sini adalah interaksi sesama manusia yang mereka lakukan. Jadi ada kebutuhan antara manusia ini dengan manusia yang lainnya. Kemudian para ulama fikih sepakat bahwa setiap akad yang diperbolehkan dilakukan sendiri juga diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain. Jadi di sini konteksnya adalah kami mengambil contoh para ulama fikih. Berarti di sini mayoritas ulama berpendapat membolehkan. Jadi apabila mayoritas itu tidak ada lagi keraguan yang membatalkan hukum tersebut. Jadi kita yakini saja bahwasanya apabila ulama mayoritas sudah berpendapat, berarti dalam hal ini hukumnya jelas diperbolehkan. Kemudian saya lanjutkan. Seperti contohnya adalah seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, penyelesaian sengketa, pernikahan, perceraian, dan jenis akad yang lain. Yang memungkinkan di sini adalah konteksnya memungkinkan diwakilkan kepada orang lain. Karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri seringkali menjadi wakil atas akad pernikahan para sahabatnya. Jadi sudah jelas yang pertama adalah mayoritas ulama berpendapat, kemudian dikuatkan oleh Rasulullah sendiri pernah menjadi wakil atas akad pernikahan para sahabat. Jadi di sini kita tidak perlu ragu kembali bagaimana
hukumnya perwakilan dalam pernikahan. Jadi sudah jelas di sini saya sangat berkeyakinan bahwasanya para ulama yang mayoritas berpendapat boleh, maka hal tersebut boleh kita jadikan sebagai acuan atau patokan dasar hukum untuk kita setuju atau berpendapat perwakilan dalam pernikahan. Sekian, terima kasih. Orang yang berhak menjadi wakil. Orang yang berhak menjadi wakil adalah orang yang sudah balik, berakal, dan merdeka, karena dia memiliki kemampuan yang sempurna. Syarat-syarat ini harus terpenuhi dalam hal mewakilkan. Adapun orang yang kemampuannya tidak sempurna atau kurang, maka dia tidak berhak untuk menjadi wakil bagi orang lain. Misalnya, dia sedang gila, berstatus sebagai budak, ataupun orang idiot. Artinya yaitu perwakilan secara mutlak dan terikat. Perwakilan boleh dilakukan secara mutlak ataupun terikat. Perwakilan secara mutlak adalah bahwa seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dalam pernikahannya tanpa membatasinya dengan perempuan tertentu atau penentuan jumlah mahar tertentu. Perwakilan yang mengikat adalah bahwa seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dalam pernikahannya dan membatasinya dengan perempuan tertentu atau perempuan dari keluarga tertentu atau dengan jumlah mahar yang sudah ditentukan. Tidak adanya keterikatan bukan berarti orang yang menjadi wakil menikahkan dengan perempuan manapun. Yang dikehendaki oleh orang yang memberi kuasa atau menunjuk sebagai wakil adalah hendaknya dia memilihkan perempuan yang sepadan dan dengan mahar yang sewajarnya. Hal ini perlu dipahami oleh orang yang ditunjuk sebagai wakil. Inilah pendapat yang semestinya harus dijadikan pijakan. Adapun dalam penunjukan wakil yang terikat, wakil tidak boleh melanggar ketentuan, kecuali jika hal itu mengarah pada yang lebih baik. Misalnya, perempuan yang dipilih lebih cantik dan lebih mulia daripada perempuan yang ditentukan oleh orang yang menunjuknya sebagai wakil, atau maharnya lebih kecil daripada mahar yang ditentukan oleh orang yang diwakilinya. Apabila orang yang menjadi wakilnya melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, akadnya tetap sah, tapi tidak bersifat mengikat bagi orang yang diwakilinya. Bagi orang yang diwakilinya, dia boleh menerimanya apabila dia menghendaki dan boleh menolaknya apabila dia tidak menghendaki. Kedudukan wakil dalam pernikahan. Perwakilan dalam pernikahan berbeda dengan perwakilan dalam akad yang lain. Wakil dalam pernikahan hanya sebagai utusan dan penyambung lidah. Hak-hak yang berkaitan dengan akad tidak menjadi wewenangnya secara penuh. Dia tidak boleh dituntut untuk membayar mahar kecuali apabila dia menjamin mahar laki-laki yang menikahinya. Maka dia boleh dituntut untuk membayar mahar dalam kapasitasnya sebagai penjamin, bukan sebagai wakil, atau dituntut untuk memasukkan istri ke dalam ketaatan kepada suaminya apabila dia adalah wakil suami. Dan dia tidak boleh menerima mahar atas nama perempuan yang diwakilinya apabila dia adalah wakil pihak perempuan, kecuali apabila pihak perempuan memberikan izin kepadanya. Dengan demikian, perwakilan bagi orang yang menjadi wakil pihak perempuan ada pada penerimaan mahar. Dan hal ini tentu berbeda dengan perwakilan sebagai wakil untuk menikahkan yang perwakilannya berakhir setelah akad selesai. Baik, itulah materi presentasi dari kelompok kami tentang al-wakalah fi al-zawaj. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.